Dari di tengah hiruk-pikuk perkembangan kasus pembunuhan Vina, ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sempat sulit ditemui justru terlihat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan HUT Bayangkara Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar ini saudara, kalau kita lihat ini Rudiana tampak mengenakan kaos olahraga dan memegang raket berwarna merah. Foto ini diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota dengan narasi perlombaan bulu tangkis dalam rangka Bayangkara ke-78. Selain Rudiana, tampak juga beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota yaitu AKBP Rano Hadianto dan juga Kasat Narkoba AKP Ma'ruf Murdianto. Namun dalam beberapa menit foto itu kemudian dihapus oleh pihak Humas. Sementara itu saudara, tangis ibu tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, pecah di tengah acara doa bersama yang digelar warga. Kartini terharu dengan banyaknya doa dan juga dukungan dari masyarakat untuk keadilan sang anak. Tidak hanya Ibu Peggy, sejumlah keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina juga ikut hadir di acara doa bersama yang diselenggarakan di depan rumah Ketua RT Pasren. Keluarga terpidana kasus Vina pun berharap ada keadilan bagi semua yang terlibat dalam kasus ini. Mas, orang keponakan nggak bersalah kok sampai dihukum seumur hidup gitu. Padahal kan orangnya tuh nggak yang ikut-ikutan geng motor gitu. Ya itu prihatin lah. Mintanya sih ya kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, tolonglah bebaskan yang tidak bersalah. Saudara, keluarga terpidana kasus Vina mendatangi gedung Bareskrim Polri pada Selasa siang untuk membuat laporan. Mereka menilai keterangan dari Abdul Pasren dalam kasus Vina dan juga Eki di Cirebon diduga palsu dan merugikan. Didampingi kuasa hukum, keluarga terpidana kasus Vina tiba sekitar jam 2 pada Selasa siang. Mereka mendatangi Bareskrim untuk melaporkan dugaan keterangan palsu saksi Abdul Pasren yang merugikan 5 terpidana. Keluarga pun berharap polisi menerima laporan dan bisa membebaskan para terpidana kasus Vina. Saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak. Itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam dan saya pun kami semua dengan sedih pulang ke rumah. Jadi 2. Rumah Abdul Pasren di Desa Karya Mulia Cirebon tampak sepi dan tidak ada penghuni yang beraktivitas keluar masuk. Namun terlihat memasuki malam hari, lampu rumah menyala. Sepintas dari jendela yang terbuka, terlihat di bagian dalam rumah juga lampunya menyala. Tapi pagar dan pintu terkunci rapat. Tak hanya rumah pribadi, rumah kontrakan RT Pasren juga sepi. Di rumah inilah diduga 5 terpidana menginap saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi 8 tahun lalu. Keberadaan RT Pasren masih dicari oleh warga Karya Mulia. Spanduk bertuliskan dicari RT Pasren memenuhi sudut desa Karya Mulia. Warga meminta RT Pasren jujur dengan keterangannya. Kesaksiannya di tahun 2016 yang menyebut bahwa kelima terpidana tidak berada di rumah kontrakannya mendapat banyak tentangan dari warga. Mungkin itu termasuk harapan kami untuk menggugah dan melunakkan hati dan nurani Pak Abdul Pasren selaku ketua RT saat itu yang memang sangat diharapkan oleh keluarga terpidana agar Pak Pasren ini bisa mengungkapkan atau mengutarakan yang sebenar-benarnya bahwa anak-anak itu
benar-benar pada saat malam kejadian itu mereka semua ada di rumah anaknya yang bertepatan di belakang warung saya. Upaya warga untuk membantu mengungkap peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tidak hanya dengan mencari RT Pasren, tapi juga berusaha mencari keberadaan anak RT Pasren, Kavi. Teman 5 terpidana kasus Vina menyebutkan jika Kavi ikut tidur bersama para terpidana di rumah kontrakan Pasren saat Vina dan Eki dibunuh. Dengan spanduk yang terpasang di Desa Karya Mulia, warga berharap Abdul Pasren dan Kavi muncul menceritakan keberadaan para terpidana saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi dan menyebutkan kelima terpidana tidak terlibat pembunuhan. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, hari ini keluarga Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina, mendatangi Polda Jawa Barat. Keluarga mengaku sudah 1 bulan mereka sulit menemui Sudirman. Orang tua dan kakak Sudirman mengaku lega setelah mendapat kepastian keberadaan dari Sudirman. Pasalnya, kakak Sudirman, yaitu Beni, ia mengatakan sejak dipindahkan belum pernah bertemu dengan Sudirman. Selama proses penyelidikan kasus Vina dan juga Eki, Sudirman sempat dipindahkan dari Lapas 1 Cirebon ke Lapas Bancai sejak 21 Mei 2024. Waktu itu terakhir tuh besok di Lapas Kesambi sebelum Fitri. Berarti sebelum dipindahkan di Bandung ya? Iya. Sampai sekarang belum ketemu. Tapi untuk posisi Sudirman sudah diketahui ada di Polda Jabar. Ya, saya udah nyari-nyari ya, tadi ke Lapas Kesambi ada ya, langsung ke sini. Harapannya ya, saya sempat ketemu aja sih, mau ya kangen lah. Rabu siang, saudara, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat kembali melanjutkan pemeriksaan terkait dengan perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Polisi memeriksa 2 saksi, yakni Pramudia dan juga Ibunda Teguh, yaitu Nur Kaisih. Pramudia dan juga Teguh sendiri merupakan saksi kasus Vina yang dihadirkan pada 2016 lalu. Penyidik menggali informasi dari Ibu Nur Kaisih perihal keberadaan para terpidana saat kejadian dan apakah ada penyerahan amplop yang berisi uang. Penyidik juga nanya apakah ada pemberian amplop berisi uang ya kepada oleh saudara Kosim ya. Saudara Kosim kepada saksi-saksi tidak ada, juga kepada kuasa hukum tidak ada pemberian uang sama sekali.